kata betul-betul Allah memberikan kelebihan kepada kita di atas yang lain, lalu berbangga-bangga dengan kelebihan tersebut, itu diharamkan oleh Allah, tidak ridha. Berbangga-bangga dengan nasab, saya keturunan wali, saya keturunan nabi, saya keturunan ulama, saya keturunan raja, atau dengan ilmu, saya ini lebih banyak ilmunya dari yang lain, atau dengan amal, saya lebih getol dari yang lain, sehari saya bisa baca Quran 1 khotaman, kan? Sehari saya baca la ilaha illallah 10.000 kali, sehari saya baca sholawat 10.000 kali. Gak boleh berbangga-bangga dengan amal, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan nasab, tidak boleh. Makanya yang sekarang terjadi kericuhan, ya, yang mempermasalahkan nasab atau yang membatalkan nasab, ingat, Buya mengajak kepada semua pihak agar kembali kepada ajaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat dicintai dan dimuliakan, terkhusus para ulamanya, para habaibnya yang kita agungkan, yang kita cintai, dan juga para tokoh masyarakat, para aparat pemerintahan, juga keluarga besar akademisi, dan para tokoh kepemudaan, keluarga besar Nahdlatul Ulama, keluarga besar MUI, dan juga para Banser Nahdlatul Ulama, para Banser Asy-Syifa wal Mahmudiyah, wa khususul khusus guru kita di sini, keluarga besar beliau, para santri, santriwan, santriwati, yang semuanya sangat-sangat dicintai dan sangat-sangat dimuliakan. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita dikasih anugerah oleh Allah dikumpulkan dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, dalam majelis doa, dalam majelis salawat, dalam majelis madah, memuji Allah, memuji baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga majelis lebih merekatkan tali silaturahmi, tali ukhuwah, persaudaraan di antara umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kita punya harapan besar di majelis yang agung seperti ini mendapatkan limpahan rahmat dan barokah. Kita punya harapan besar, dosa-dosa kita diampuni Allah. Kita punya harapan besar, derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kita punya harapan besar, alam hati kita menjadi terang dan semakin terang. Kita punya harapan besar, sifat-sifat dalam hati kita semakin bersih dari sifat-sifat yang tercela. Kita punya harapan besar, amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita semakin soleh, semakin baik. Kita punya harapan besar, doa-doa kita dikabul Allah, dan hubungan dengan sesama umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin baik, semakin terpuji. Itu semua bisa terwujud ketika
niat kita dari mulai tahap pertama mencari ilmu benar-benar ikhlas karena Allah. Yang kita cari adalah ilmu Allah, dan tujuan mencari ilmu Allah agar kita dengan ilmu tersebut mengenal Allah, dengan ilmu Allah tersebut mengenal tata cara berbakti beribadah kepada Allah. Yang dengan ilmu dan dengan ibadah maka kita akan dekat dengan Allah. Semakin sempurna keyakinan kita, semakin terpuji akhlak kita, semakin bagus amal kita, semakin banyak pengabdian kita yang ikhlas karena Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah dan semakin dikabulkan doa-doa kita. Namun syaratnya adalah yang tadi, pertama berangkat, melangkahkan kaki, niat mencari ilmu Allah atas perintah Allah untuk dijadikan petunjuk dalam hati kita yang akan kita ikuti dalam hidup. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, baik dalam berhubungan dengan Allah maupun dalam berhubungan dengan sesama makhluk Allah. Terus memanjang kepada amal. Amal pun juga begitu niatnya. Kalau orang niatnya dalam mencari ilmu tidak karena Allah, atau dalam mengamalkan ilmu tidak karena Allah, maka ilmu dan amal tersebut tetap gelap gulita, tidak menjadi hidayah dalam hati, dan tidak akan merubah situasi kondisi kedudukan kita dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dari kesesatan kepada hak dan kebenaran, dari kekotoran jiwa, raga, harta benda kepada kesucian. Itu tidak akan berubah, akan tetap pada kegelapannya, akan tetap pada kesesatannya. Nah, ini yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Amal pun juga sama, ada amal yang tidak bermanfaat. Tidak semua amal soleh yang kita amalkan lalu amal itu manfaat, tidak. Seperti tidak setiap ilmu maupun ini ilmu agama yang kita kaji, yang kita masukkan ke hati, yang kita hafal, yang kita fahami, yang kita ajarkan kepada orang lain, lalu itu manfaat dijamin? Enggak. Maka semuanya harus berawal berangkat dari niat yang ikhlas karena Allah. Kita mesantren bukan ingin disebut kiai, atau ingin dihormati manusia, atau ingin agar banyak yang ngundang, banyak yang ngasih duit, banyak yang menghormati kita, mencintai kita. Lah, tidak. Kita mesantren juga bukan ingin mendapatkan sertifikat, bukan, atau sebutan dai, ustadz, atau kiai, atau apa saja. Nah, tidak. Tapi tujuannya yang tadi, la maksuda illallah, tidak ada yang dimaksud dengan mencari ilmu kita, dengan mengamalkan ilmu, dengan mengajarkan ilmu, dengan berdakwah, dengan amar ma'ruf nahi munkar, kecuali Allah. Wala matluba illallah, dan tidak ada yang dicari dengan kita mencari ilmu di pesantren, di majelis taklim, dalam tabligh akbar, dan juga dengan amal, dengan dakwah, dengan taklim, dengan tabligh. Tidak ada yang dicari kecuali Allah. Wala ma'buda illallah, dan tidak ada yang disembah oleh kita kecuali Allah. Wala mawjuda
illallah, dan tidak ada yang ada kecuali Allah. Tujuan hati itu hanyalah Allah, yang ditatap oleh hati hanyalah Allah. Sehingga kita tidak mencari ilmu dan tidak mengamalkan ilmu dan tidak mengajarkan ilmu kepada yang lain, kecuali yang dimaksud itu hanyalah Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Kalau segalanya Allah, maka selain Allah tidak ada tujuan. Kalau segalanya Allah, maka selain Allah tidak ada penyembahan baginya, tidak ada persekutuan, tidak ada penyerupaan. Kalau segalanya Allah, ingat, maka tidak ada yang dibanggakan kecuali Allah. Tidak ada yang dibanggakan dari diri saya, baik secara zahir maupun batin, baik zat maupun sifat. Makanya di dalam ajaran Allah haram kita berbangga-bangga dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kalaupun iya itu adalah kelebihan. Apalagi yang hanya cuma merasa lebih dari yang lain, itu cuma perasaan. Andai kata betul-betul Allah memberikan kelebihan kepada kita di atas yang lain, lalu berbangga-bangga dengan kelebihan tersebut, itu diharamkan oleh Allah. Dari berbangga-bangga dengan nasab, saya keturunan wali, saya keturunan nabi, saya keturunan ulama, saya keturunan raja, saya keturunan, nggak boleh. Atau dengan ilmu, saya ini lebih banyak ilmunya dari yang lain. Atau dengan amal, saya lebih getol dari yang lain. Sehari saya bisa baca Quran 1 khotaman, kan? Sehari saya membaca la ilaha illallah 10.000 kali. Sehari saya baca sholawat 10.000 kali. Gak boleh berbangga-bangga dengan amal, dengan ilmu. Ingat, dengan ibadah, dengan nasab. Makanya yang sekarang terjadi kericuhan, yang mempermasalahkan nasab atau yang membatalkan nasab, ingat, Buya mengajak kepada semua pihak agar kembali kepada ajaran Allah. Kita ini hamba Allah, la maksuda illallah. Ingat, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Nabi sendiri sudah menjelaskan tidak ada keunggulan bagi orang Arab di atas orang ajam kecuali dengan apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menyatakan bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Jadi sekarang bukan kan berbangga-bangga, tapi sekarang meluruskan niat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Kita ini mau mati, kita ini mau mati. Membanggakan dunia, dunia akan kita tinggalkan. Membanggakan jabatan, sebelum kita mati juga sudah pensiun. Banyak yang sebelum pensiun juga sudah dipensiunkan. Banyak gitu kan. Atau berbangga-bangga dengan gelar. Malaikat malakal maut tidak akan memandang gelar kita apa. Datang malakal maut mau cabut nyawa, maaf ya, saya minta waktu 50 tahun lagi karena